Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan silakan untuk berikan ucapan dari sini ke Saraya supaya nggak tahu. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati menjadi berkah. Kita kumpul semua. Happy birthday, happy birthday to Di mana momen yang sangat indah malam hari ini, Bapak Kepala kami berulang tahun hanya oleh anugerah-Mu saja pelayanan selama ini di GBT Lumajang telah menjadi berkat bagi kami semua jemaat GBT Lumajang. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan benar-benar tercurah untuk hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu sampai saat ini dengan segar bugar tetap dalam usia yang sudah tua melayani di GBT Lumajang. Kami sebagai jemaat, anak-anak didik asuh dari Bapak Gembala kami, bahkan ibu kami, ibu gembala kami pun ikut berserta dalam pemeliharaan jemaat di GBT Lumajang ini, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih lelah yang telah dicurahkan untuk berkorban dalam hidup
hidupnya untuk melayani kami semuanya. Malam hari ini sebagai ungkapan syukur kami mengadakan acara kumpul bersama untuk memeriahkan ulang tahun yang berbahagia. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan malam hari ini acara dari awal pertengahan sampai selesainya Engkau saja yang memimpin. Segala roh-roh iblis, roh jahat, roh pemecah senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir, kami tolak keluar dari tempat ini, bahkan dari hati kami masing-masing. Kami hanya mengundang Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami, mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Saat pertama ia mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga ucapan terima kasih kepada sidang jemaat yang dipakai oleh Tuhan untuk memperhatikan kehidupan kami berdua yang berada di bawah Lumajang. Maksud Tuhan memang tidak bisa kita memprediksi, tetapi yang jelas Tuhan memberikan kemauan yang membara untuk kami berada di tengah-tengah saudara semua. Puji Tuhan, kami merasa diperhatikan, bahkan kami sungkan untuk menerima segala apa yang saudara perhatikan kepada kami berdua. Oleh karena segala sesuatunya telah kami anggap sudah sangat cukup, dan Tuhan membahagiakan kami di tengah-tengah sidang jemaat Lumajang, sehingga kami mempunyai semangat untuk tetap melayani. Tetapi yang akan saya kemukakan saat ini ialah bahwa segala sesuatu yang disandang oleh manusia itu adalah keterbatasan. Ini yang mau saya utarakan lebih awal supaya kita semua bisa mempunyai kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Itulah harapan saya. Oleh karena selama 6 tahun ini memang kita bersama dan saya melayani sesuai dengan standar gereja-gereja biasa. Dan saya terus terang saya tidak berani untuk banyak merubah atau membuat sesuatu gebrakan yang baru. Oleh karena saya sendiri merasakan suatu keterbatasan dan saya khawatir kalau itu tidak butuh tinggi, saudara ya. Dan saudara juga melihat kondisi secara fisik beda banget kan. Waktu saya datang pertama pada 6 tahun yang lalu, saya tidak pernah terpikirkan bahwa saya harus bawa tongkat, sama sekali haram buat saya. Tetapi apa boleh buat, ya, semuanya sudah terjadi dan saya pikir ini bukan sesuatu yang menjadikan tidak baik, tetapi justru ini merupakan suatu tanda-tanda yang baik supaya Tuhan juga mengingatkan saya, jangan kita mengulang-ulang kekurangan dari pendahulu kita. Bukan saya ngomong siapa-siapa, enggak. Secara umum saya bisa melihat sesuatu yang tidak dipersiapkan itu akan membuat kita semua akan kelabakan, ya, di mana saja. Nah, inilah kesempatan pada malam hari ini
saya ingin menyampaikan hal itu, dan tentunya nanti akan kita bicarakan lebih intensif bagaimana supaya transisi atau apapun namanya itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga terjadi di dalam suatu tatanan yang memang sudah kita sediakan. Ya hanya itu saja, saudara. Tapi seluruhnya saya tetap akan berada di tengah-tengah saudara semua. Saya tetap ditetapkan oleh Tuhan di Lumajang. Ya di Lumajang, sudah nggak ada masalah. Cuma layanan itu kan harus ada refresh gitu sebenarnya. Itu yang penting. Kan kita tidak mungkin tinggal begini saja. Dan saya melihat bahwa di antara kita sudah sepuh-sepuh. Saya sendiri, Pak Siddhartha, Bu Siddhartha, juga yang lain sudah pada mencapai usia sepuh. Nah ini kita harus cepat memikirkan. Oh, udah apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, memangnya begitu. Nah, justru itu bukan suatu kemunduran, itu suatu peringatan Tuhan supaya kita, ya bagaimana akal budi kita untuk kita manfaatkan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Usia boleh bertambah, Om. Usia boleh bertambah, tapi jiwa tetap muda, Om. Nanti bisa kelihatan aneh. Ya sudah diterima saja. Gitu ya. Sesuatu yang natural ya. Saya bangga kalau jadi orang tua. Gitu. Iya. Itu saya selalu bilang rambut itu saya enggak. Aku senang ini kayak putih bior gitu seneng. Nenek Om. Nenek. Kalau itu pilihan kok. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Ya toh ada orang yang memang loh seperti Pak Yosi nama Bu Irmani. Saya dari pertama saya begini, waduh ini menjaga penampilan. Tidak ada salah, apa yang salah? Tidak sama banget. Justru saya ini mungkin yang kurang menjaga penampilan. Betul. Om kan selama di sini pernah bilang sini berganti, suka dan duka itu sini berganti. Sukanya kan selama ini mungkin Om merasakan bahwa jemaat sangat perhatian. Kira-kira bisa disebutkan nggak satu aja dukanya apa Om? Apakah dombanya ini double-double atau bagaimana? Enggak, saya ngomong dukanya aja. Kalau sukanya itu senantiasa bersuka dengan Tuhan. Duka seorang gembala itu mantu. Kalau jemaatnya mangkir. Jadi tolong diperhatikan ya para jemaat ya. Iya, karena sebagaimana ya secara manusiawi ya kita itu kan mempersiapkan sesuatu gitu ya dengan suatu harapan itu bisa diserap oleh jemaat. Nah kalau jemaat untuk rasul itu ya itu aja. Tapi saya pikir itu bukan saya tahu semua. Saya dulu kan juga digembalakan puluhan tahun ya, setengah abad. Ya mereka juga mengatakan begitu. Jadi saya pikir ya wis nasibnya pendeta ya gitu. Mungkin ada jemaat yang menambahkan atau kesan-pesannya selama mungkin Bapak Gembala ada di sini. Siapa yang mau mewakili? Mari. Ya saya perlu juga Masukkan, oke. Kalau tadi udah dari Bapak Gembala, mungkin sekarang dari jemaat. Ayo, jangan tunjuk-tunjuk anak tidak selesai. Siapa ya? Monggo, mumpung langsung bisa ngobrol dengan Bapak Gembala. Yuk, silakan. Kalau saya sih enggak ada ya. Ini sudah bagus daripada yang lalu-lalu. Saya berkira layanan sekarang lebih bagus, dikembalikan sama Pak
ya sesuatu. Terima kasih Om Tante, jangan bosan-bosan menegur kita kalau kita salah. Yang lain mungkin? Pak Hari, ayo. Bu Yoyong, Bu Yoyong. Kok yang lain? Ayo, ayo. Siapa? Justru kita perlu yang muda-muda ya. Yuk. Ya, pesan saya berbeda gitu. Jadi kalau memberi kesempatan menurut saya pribadi ya, dulu itu tradisi JPT itu pokoknya diajar ini sudah jangan mikir apa-apa, terima aja ya. Tapi semenjak ada umumnya ini lebih diajak untuk ikut berpikir gitu. Jadi jemaatnya ini kenapa kok harus percaya ini gitu, ada alasannya gini. Jadi nggak buta gitu, nggak fanatik, percayanya itu ada alasannya. Nah, itu yang menurut saya ada perbedaan dari tradisi yang itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Wakilan dari Tempe. Mari. Ya, saya mengucapkan terima kasih, sangat berterima kasih, dan saya sangat merasakan pertumbuhan dalam pembalaan Ayanja. Saya tidak bisa mengungkapkan, tetapi saya merasakan perubahan-perubahan yang saya rasakan itu, khususnya untuk pribadi saya, sangat-sangat berubah dan sangat berbeda dengan yang lalu-lalu. Kalau ditanya apa perubahannya dari kemarin dan sekarang, itu sangat berubah, sangat berubah. Yang jelas saya semakin tegar, saya semakin tegar daripada beberapa tahun yang lalu. Memang dari awal saya tidak mau menjadi ibu yang cengeng, padahal keadaan saya sebenarnya itu bukan lagi cengeng, remuk redam, tidak bisa dikatakan lagi. Tetapi semakin saya mendengar firman, semakin saya digembalakan sama Pak yang menggembalakan, itu saya mempunyai kekuatan yang tidak pernah saya bayangkan. Yang jelas saya rasakan saya ini semakin kuat. Bukan saya sok-sokan, bukan. Yang saya maksudkan kuat itu dalam arti kuat secara ya fisik, kuat batin, menghadapi apapun saya merasa tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Manusia tidak luput dari permasalahan. Saya rasa semua mengakuinya. Banyak mau mengatakan atau tidak, mau menceritakan atau tidak. Selama hidup kita pasti dihadapkan dengan masalah demi masalah. Tetapi selama apa yang saya hadapi, puji Tuhan, saya bisa melewati, saya mampu melewati karena tangan Tuhan selalu memegang tangan saya. Semua itu berkat dari firman yang saya terima. Apa yang saya resap, saya terima, saya resapi, dan saya nikmati benar-benar. Apapun yang sedapat-dapatnya saya menerima dari firman Tuhan, saya benar-benar bisa meresapinya, dan hasilnya yaitu menguatkan saya. Inilah yang saya dapat. Amin. Perwakilan dari kaum muda, Tertarik. Kalau dari saya sendiri, ya terima kasih Pak, udah dari firman-firman yang Bapak sampaikan bisa membuat iman saya lebih bertumbuh lagi. Dan mungkin dari biasa kan satu bulan Terwakil. sudah cukup. Ada yang mau menambahkan? Oh, biasa atau tinggi?
Sudah diwakili. Dinyatakan. Ferry. Ayo Kak. Ayo. Ayo kasih komentar, masukan. Apa ya? Mungkin kalau dari saya, kalau kita perhatikan dari yang lalu-lalu, ya, tentu banyak sekali perubahan di situ. Yang awalnya dulu semuanya nggak terarah, hanya sekarang ketika datang, semuanya ditata dengan rapi, semua ada bagiannya sendiri-sendiri. Tapi yang jadi suatu hal yang buat kami susah saat kita itu mau menasehati teman kita. Nah, ketika kami menasehati, mungkin menganggapnya kita itu nggak peduli dengan dia. Tapi maksud kita supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Toh kita kan satu tim, kita bersama-sama. Kita susah bareng. Ya kita jalani semua itu baik-baik. Jangan sampai ada gap di antara kita. Karena kalau kita lihat dari awal dulu, yang membuat semua itu pecah karena ada gap, ada perbedaan yang namanya suatu pandangan yang berbeda. Tapi coba kita mulai saat ini kita bersatu, tentu semua itu perlu belajar. Ya. Tuhan mengatakan bahwa belajarlah, bukan belajarlah untuk menjadi tenang. Bukan berarti kita bisa tenang. Tuhan mengatakan bahwa kita harus belajar. Tentu untuk menjadi tenang itu butuh suatu effort, butuh suatu usaha untuk kita bisa lebih maju lagi. Mungkin itu dari saya. Iya, saya boleh komentar. Jadi menantang hati orang itu tidak gampang dan itu tidak mungkin. Bukan lagi tidak gampang, memang tidak mungkin. Orang mau menantang hatinya orang itu, waduh, siapa kita? Ya. Tetapi di dalam hal ini sebetulnya yang lebih penting ya menantang hati kita masing-masing. Gitu. Oleh karena kalau kita berhasil menantang hati kita, maka bukan kita menantang hati orang, tapi kita punya wibawa untuk tidak dipermainkan. Karena kita sudah menata, ya, itu yang penting. Dan kalau kita mau belajar, kira-kira belajar apa dulu? Ada yang bisa tahu belajar apa dulu? Mengasihi diri sendiri. Ya? Mengasihi diri sendiri dulu, baru mengasihi. Bukan. Kan Tuhan Yesus kan bilang, engkau yang berlelah dan bertanggungan berat, belajarlah kepadaku. Apa yang harus dipelajari? Yaitu kerendahan hati. Orang punya kerendahan hati itu berani mengakui kelebihannya orang. Berani. Loh, memang orang itu lebih pintar dari aku kok. Memang orang itu lebih pantas dari aku. Orang itu memang lebih mampu dari aku. Ngapain kita marah-marah itu? Ya sudah diakui aja. Lebih dari itu ialah mengakui ketidakmampuan kita. Lalu kita tidak mampu kok mengaku mampu ya. Layak suara kan gitu ya. Ya itu. Jadi kerendahan hati. Kelemah lembutan itu ialah bisa diterima, bisa menerima. Nah kalau kita watos-watosan, jadi kita model kontak, mau masuk ke bencana model bunder, ya tidak bisa. Ya kita harus jadi model bunder. Demikian juga kalau kita mau menerima sesuatu, ya kita jangan bilang aku segitiga. Nah dia kok nggak bisa. Ya kita harus adaptif, sifatnya itu bisa menerima. Itu jadi kelemah lembutan itu dalam arti itu, dan kerendahan hati itu mau berterima kasih, ya. Jangan merasa oh aku bisa kok, masih tidak boleh wangi aku ya iso.
itu jahat banget. Kenyataannya nggak bisa. Mesti orang itu makhluk sosial, mesti dibantu dengan orang lain. Dan hukumnya orang hidup itu yang saling mengisi, saling membantu. Gitu. Nah kalau mengenai penggembalaan, kita itu semua digembalakan oleh gembala agung, Tuhan Yesus sendiri. Kalau saya ini kan cuma sebagai apa ya? Ya pesuruhnya saja. Jadi untuk menjadi seorang gembala itu juga saya pikir ya gak gampang loh. Seringkali saya itu waktu mau berhadapan dengan jemaat, mau membawakan suatu khotbah, saya tuh bingung. Kadang-kadang blank betul ini aku itu ngomong apa ya. Nah kalau saya gitu tuh saya sudah tidak ada jalan lain, berdoa. Tuhan, betapa bodohnya saya. Sekarang saya mengerti saya ini bodoh. Apa yang harus saya sampaikan? Jadi itu adalah suatu pengakuan kita kepada Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan. Ya, karena Tuhan itu memang dimuliakan. Kalau kita memuliakan Tuhan, jangan khawatir kita tidak dimuliakan. Secuil kemuliaan kita kalau itu datangnya dari Tuhan itu melebihi dari segala kemuliaan. Yaitu yang itu perlu saya utarakan. Dan kemudian tugas utama saya dari awal saya datang ke Lumajang ini, saya ditanya oleh Sinode, kamu ke Lumajang ini motivasimu apa? Saya akan mengusahakan suatu pemuridan. Ternyata pemuridan itu tidak gampang gitu kan. Sampai sekarang muridnya kota kecil. Ya, stres betul. Ya, dimuridin. Allah. Ya, padahal sudah 6 tahun berjalan. Apakah saya ini gagal? Tidak, belum tentu. Kan belum sampai saya jumbo benar. Ya, saya masih bisa berat. Ya sudah, saya ikuti aja kapan Tuhan mau. Gitu. Tidak ada putus asa. Ya, tetap kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan kita juga harus punya kehendak. Saya bilang manusia itu bebas punya kehendak. Asal kehendak itu dipimpin oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai manusia itu kalau ditanya, kamu itu mau jadi apa? Wis enggak jadi apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Bayangkan kalau kita punya anak ya, kita muda, besok mau jadi apa? Nggak tahu nah. Kan susah. Kan nggak punya semangat. Jadi saya belak-belakan aja. Harus ada self interest. Itu tabu itu di dalam gereja dibicarakan. Tapi saya pikir ini suatu kebenaran. Kan semuanya kita menyerah aja kepada Tuhan. Ya apa sekarang gitu ya. Jadi kita harus punya self interest. Saya mau jadi ini loh. Nah, itu harus diperjuangkan. Itu namanya perjuangan. Itu termasuk unek-unek. Baik, sudah? Kalau aku gode-gode istri. oh iya, mari silakan. Ngomong aku gode-gode. Terima kasih rupanya jalan itu sudah lebih tertata saya rasakan masih bermain kalian dan semua ini masih perlu banyak menyadari bahwa imbalan itu penting sekali karena firman Tuhan jika dari firman itu kita betul apa yang disampaikan betul apa tadi bahwa firman yang betul-betul dirasakan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terima kasih pada
Saya berterima kasih kepada jemaat yang hadir di sini, yang begitu memperhatikan kami, begitu sangat memperhatikan. Buat saya itu sangat memperhatikan. Ya awalnya memang saya agak kurang apa ya? Kurang cocok di remaja. Yang berangkat biasanya kota besar, sekarang pergi ke remaja. Kalau ketemu anaknya cuci di Surabaya, mesti saya gimana? Masih kerasa di remaja. Ya saya bilang ini karena tugas saya di sana ya mesti kerasa. Aduh, kok bisa ya kerasa? Sama ketemu tanyanya sama. Ya. Tapi Tuhan sudah menolong saya sehingga kalau saya pulang ke Surabaya atau kembali ke Lumajang, saya tidak merasa keberatan lagi karena Tuhan benar-benar menolong saya. Kadang-kadang saya heran, kok bisa ya saya bisa mau kembali ke Lumajang. Tapi saudara-saudara di Lumajang saya merasakan kasih yang begitu besar yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih dan perhatiannya. Baik ya, saya kira cukup. Dan saya minta untuk acara selanjutnya kita akan makan bersama. Nanti saya minta Bapak Hari untuk pimpin dalam doa untuk berkat yang kita akan terima. Cek satu. Baik, sebelum kita nikmati berkat yang sudah disediakan, kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah pada petang malam hari ini. Kami boleh merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Gembala kami, yaitu pemeliharaan perlindungan Tuhan semasa hidupnya, dan saat ini juga bisa menemui hari kelahirannya. Sungguh Tuhan, kami bisa merasakan kasih kemurahan-Mu yang berlaku atas Bapak Gembala kami. Demikian pula juga berkat yang sudah Tuhan berkatkan kepada Bapak Gembala kami. Kami yakin percaya Tuhan juga memberkati kami semua di tempat ini dengan berkat yang sama pula, karena pengharapan kami adalah tertuju kepada Engkau pribadi daripada Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih juga buat pemurahan-Mu. Tiba saatnya kami akan menikmati berkat secara jasmani ini Tuhan. Terlebih dahulu sucikan makanan ini dengan kuasa firman-Mu agar menjadi kesehatan yang baik dan kekuatan bagi tubuh kami guna untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga teringat akan janda-janda, fakir miskin, dan yatim piatu. Hamba yang berharap serta dalam perintisan kiranya Tuhan memberkati sama seperti Tuhan memberkati kami, dan terutama Tuhan jadikan kami juga menjadi berkat bagi orang lain pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan tangan-tangan yang sudah berkorban untuk menyediakan tangan ini, biarlah Tuhan membalaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak dan Ibu Gembala berdiri dulu. Thank you Lord for every blessing, every day that I breathe. Your love is the reason for my smile, and the hope that I always carry. For everything you are, I will sing. A heart full of love. Thank you Lord for every blessing, every day that I breathe. Your love is the reason for my smile, and the hope that I always carry. For everything you are, I will sing. A heart full of love.
Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile, and the hope that I always carry. For everything you are,